Faktanya saya dapat bukti yang akurat T1 sampai T95, bahkan visumnya pun kami baca. Jadi keterangan-keterangan yang ada yang disampaikan oleh Danu itu memang saya lihat langsung, bahkan BAP Danu saya lihat langsung, saya baca langsung di depan persidangan. Betul, kalau secara formalitas dua alat bukti yang tadi disampaikan di dalam pertimbangan memang ada. Tapi apakah alat bukti itu berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di tanggal 17 malam atau 18 subuh itu belum kita uji, karena kita baru menguji formalitasnya saja. Jadi belum tentu sah ya buktinya ya? Kalau masalah bukti itu bukan kewenangan di persidangan pra-peradilan mengujinya. Ya, ini hanya masalah penahanannya terpenuhi atau tidak. Dua alat bukti yang dijadikan dasar penahanan itu ada tidak? Ternyata yang di sini yang diuji oleh hakim hanyalah formalitasnya saja. Bahwa keterangan substansi dari isi keterangan saksi, keterangan ahli itu kan tidak diuji di sini. Ya kan? Jadi secara formal katanya menurut keputusan pengadilan tadi katanya sudah terpenuhi. Tapi jauh dari itu semua, saya pastikan bahwa saya sudah memiliki 95 bukti yang selama ini tidak akan pernah terakses oleh kita. Kan? Salah satunya adalah BAP Danu, ya. Kemudian visum yang dikeluarkan oleh Dr. Fahmi pada tanggal 18-19 Agustus, kemudian visum yang dibuat oleh Dr. Hastri itu tanggal 30 Oktober, itu kami baca semua. Bahkan visumnya Danu divisum tanggal 30 Oktober 2021 oleh Dr. Hastri. Di situ ada luka cakar. Ya. Kami tidak akan pernah tahu kalau kami tidak pernah menguji ini di persidangan, di pra-peradilan. Nah, alhamdulillah di pembuktian kemarin dokumen itu keluar semua. Kalau masalah putusan pra-peradilan ini bonus. Dari awal sejak penyidikan perkara ini subjektif memojokkan klien kami semua. Nyaris tidak punya ruang untuk membela diri, bahkan di dalam proses hukum pun klien kami sudah merasakan itu. Tapi tetap kami mengikuti proses formal ini, ya. Kita ikuti subjektivitas. Saya pikir di dalam persidangan pengadilan negeri menguji pra-peradilan ini akan teruji subjektivitas itu melalui objektivitas. Tapi ternyata sama, hakim juga berpikiran dua alat bukti yang disodorkan oleh pihak penyidik seolah-olah itu sudah membuktikan bahwa dua alat bukti untuk penetapan tersangka itu sudah ada. Padahal substansinya belum tentu. Artinya siap untuk bertarung nanti di pengadilan selanjutnya, Bang? Di PN Subang misalkan untuk nanti kasus ini? Saya udah bilang bahwa berkas yang kita peroleh T1 sampai 95 itu justru adalah amunisi buat kita untuk bersidang di Subang. Karena sampai kapanpun Polda Jabar tidak akan memperlihatkan dokumen maupun bukti-bukti yang ditemukan di TKP kecuali kita gugat di sini. Akhirnya kan kemarin muncul 95 alat bukti itu sudah kita terima hari ini, kita punya Kopinya punya Pak? ya, kita daftar buktinya, tapi kita sudah lihat semuanya. Artinya ketika kami bersidang di pengadilan negeri Subang, kami sudah siap, kami sudah ada gambaran, terutama berkaitan dengan visum itu tidak pernah ada luka yang disebutkan dasarnya golok, tidak ada. Karena Dr. Hastri, kemudian Dr. Fahmi menyatakan itu adalah benda tumpul. Jadi kalau misalnya Danu tiba-tiba menyebutkan ada golok, itu bohong. Karena luka itu, saya baca sendiri di visumnya, itu luka hancurnya selaput otak itu, sama benda tumpul, benda keras. Itu salah satunya. Kemudian keterangan Danu, ya, keterangan Danu itu ada tanggal 23 September 2023. Kemudian itu keterangan saksi terakhir, di mana di keterangan saksi terakhir itu awalnya dia bercerita bahwa Danu itu mencari angin jam 3.25 menurut keterangan Danu dalam keterangan saksi. Kemudian datang ke TKP dan di TKP sudah ada banyak orang. Kemudian dia masuk mengendap-endap. Dia melihat kejadian yang ada di TKP, tetapi orang yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka, bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP.
Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosef saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang di arah jalan menuju ke TKP. Bagaimana Danu dan Pak Yosef ada di TKP? Masih banyak kejanggalan yang berkaitan dengan materi persidangan. Berarti hasil dari peradilan ini tim kuasa hukum menerima dengan Ya begini, ini kan bagian yang tidak bisa kami lewatkan, tetapi ini juga bagian yang harus kami lalui untuk menguji seberapa banyak bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar, kemudian seberapa detail bukti-bukti itu. Ya ini bukan masalah diterima atau tidak ya, karena ini bagian dari proses yang kami apapun harus menerima, karena bagaimanapun juga putusan hakim harus dianggap yang paling benar, gitu kan. Nah, tapi sementara ini sekali lagi teman-teman, kami memiliki semua daftar bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk sebagai bahan persidangan nanti. Pak Yosef terutama yang sudah ada di dalam. Dari rangkaian peristiwa ini yang paling berat terus tentunya Pak Yosef sampai telah terjadi penahanan, ya kan? Ini tentunya alat bukti yang kami miliki hari ini tentunya akan membantu sekali dalam proses persidangan. Nah, berkaitan dengan berkas, kami juga tidak tahu apakah sudah diterima lagi oleh pihak Polda Jabar. Saya dengar kemarin Kejati sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Masih terdapat banyak kekurangan. Artinya masih ada kerja keras yang harus dilakukan polisi untuk membuktikan uraian perkara. Di satu sisi, mengenai formalitas sudah diuji di sini. Ya kan? Secara formal ada 2 alat bukti, katanya keterangan saksi Danu, kemudian keterangan ahli, ada lain-lain, ada bukti surat dan lain-lain. Ada Deden Hidayat tadi. Ya, Deden Hidayat itu adalah Pelapor. pelapor yang dari polisi yang melakukan. berarti langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum seperti apa? Langkah kita tetap menunggu persidangan ini kan udah Pak Yosef itu udah perpanjangan lagi sampai 15 Januari ya. Jadi kan ini waktu tetap berjalan, artinya kami sini tidak pernah merasa ada deadline. Teman-teman Polda yang memiliki deadline untuk melengkapi berkas perkara itu, karena penahanan tetap berkurang waktunya dan harus diperpanjang.